Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kita naikkan di pagi hari ini kehadirat Tuhan. Karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan di hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita masih bisa berkumpul, beribadah bersama-sama tatap muka seperti ini. Kita hidup di tengah-tengah pandemi, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan, juga umur panjang. Kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan. Hatiku beriang gembira. Syukur pagi hari ini bersama dengan saudara-saudari seiman boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan ibadah kami pagi hari ini. Kami mengakui bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaan-Nya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita setiap pergumulan kehidupan kita, gereja kita, dan juga kita akan dukung saudara-saudara yang lainnya yang membutuhkan pertolongan dukungan doa kita. Kita juga tidak akan melupakan untuk berdoa bangsa, negara, dan juga kota kita tercinta. Kita akan naikkan pujian dengan pujian doa bagi kota tercinta. Nanti doa syafaat akan dinaikkan oleh yang bertugas. Bersatu dengan
Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu mengucap syukur untuk setiap hari yang Tuhan berkati. Sampai hari ini kalau kami ada dengan kondisi yang baik, itu semata-mata karena kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang mengalir dalam ribaan kami, sehingga kami tidak kekurangan, bahkan berkecukupan dan lebih dalam hidup kami. Kami mengakui itu semua karena berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami dapat merayakan iman bersama-sama, itu juga karena kemurahan di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk berhimpun, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami tetap ingin mendukung dan menopang saudara-saudari kami yang kami kasihi, yang pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena berbagai macam hal yang dialami dan digumuli, sehingga tidak bisa bersekutu di pagi hari ini. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan. Mereka yang lemah secara jasmani maupun rohani, Tuhan yang akan menguatkan dan mengokohkan. Tuhan yang memberi pengalaman baru, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kelegaan, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudari kami di masa pandemi yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, dalam usaha, kami juga tetap ingin bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberi hikmat sehingga dapat tetap berkarya, ada terobosan-terobosan baru yang bisa dikerjakan di tengah-tengah situasi ekonomi yang ada, dan Tuhan yang mencukupkan dan memeliharanya. Demikian juga yang bergumul dengan rumah tangga, kami menyerahkan suami istri, orang tua anak ke dalam tangan kasih-Mu. Terus ikat dengan tali kasih Tuhan yang kuat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah bersama-sama ingin menyamakan visi dan misi dalam hidup berkeluarga. Tuhan, Engkau tolong agar satu sama lain dapat saling memahami, merendahkan hati, sehingga keluarga tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kemajelisan yang mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Pekerja-pekerja gereja Tuhan memberkati agar lewat pelayanan yang Tuhan percayakan membawa dan menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan kami rindu lebih daripada itu. Kami boleh menjadi berkat di luar, untuk orang boleh percaya dan menyaksikan kasih Kristus lewat kehidupan kami bersama-sama dalam komunitas Jemaat GKMI Bangsri. Taruh hikmat marifat-Mu kepada kami bersama-sama, agar kami dapat tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan, hal yang baik, yang tepat, dapat membangun kehidupan bergereja di tempat ini, dan lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus ingin serahkan TK PAUD Esther, demikian juga untuk Yayasan Esther yang akan berorganisasi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap meyakini pekerjaan Tuhan akan terus berjalan, dan Tuhan akan mempersiapkan orang-orang yang Tuhan pilih dan tetapkan, yang hatinya mengasihi Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan secara khusus di Yayasan Esther dan pengembangan di TK dan PAUD Esther. Kami juga ingin serahkan untuk pengurusan
Tanah Makam Makpela menjadi milik GKMI Bangsri. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tetap mempercayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa mengerjakan apapun. Kami mengakui kami terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang akan membukakan hati setiap orang dalam instansi yang terkait untuk menolong menyelesaikan setiap hal-hal surat menyurat yang dibutuhkan secara administratif. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Di situasi yang ada ini, taruh hikmat-Mu kepada setiap kami. Paling tidak kami boleh ambil bagian dalam memutus mata rantai pandemi COVID dengan kami mentaati protokol yang ada. Kami menjaga diri kami dan kami menjaga keluarga serta orang-orang di sekitar kami dengan tertib melakukan protokol yang ada. Kami tetap percaya Tuhan berbicara terus kepada kami untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu, menangkap kehendak-Mu di tengah situasi seperti ini. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi agar membawa kami semakin percaya dan bergantung kepada Tuhan. Bahkan kami akan merasakan kemuliaan demi kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini. Kami serahkan sidang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan lain yang tidak bisa kami sebutkan di pagi hari ini. Kami bawa di bawah kaki-Mu, karena kami percaya pertolongan yang datangnya daripada Tuhan yang akan membawa kepada kami sukacita kelegaan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami serahkan doa-doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menghirup oksigen gratis sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita. Nah itu Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Semakin hari kita akan semakin dibentuk Tuhan serupa dengan gambarnya. Lewat apapun itu, biarlah kita terus menerima pelita Tuhan lewat firman Tuhan yang setiap hari yang bisa kita nikmati, kita dengarkan. Saat ini kita akan menerima pelita itu lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita akan naikkan pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Seorang jahat dan seluruh
Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami, dan kami meyakini setiap lawatan-Mu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Roh Kudus, penuhi hati kami dan ruangan ini, agar setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh dimampukan untuk mengerti akan sabda-Mu di pagi hari ini, sehingga lewatnya membawa kami semakin dewasa dan menjadi serupa seperti Kristus, karena kami menjadi pelaku-pelaku sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, demikian sabda firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Demikian ternaknya yang banyak, dengan ternaknya yang banyak." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di akhir bulan September, di mana kita terus merenungkan bagaimana kita menciptakan situasi dan suasana damai di tengah-tengah kehidupan yang seringkali tidak mendukung suasana damai ada dan hadir di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang egois adalah orang yang tidak atau kurang dewasa secara rohani. Karena orang yang egois adalah orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Kalau itu menguntungkan, bermanfaat bagi dirinya, ayo kemana, ayo kerjakan apa, ayo dengan antusias. Terlebih-lebih di dalam kehidupannya ketika ia melakukan sesuatu kesalahan lalu mendapatkan anugerah pengampunan
mendapatkan kesempatan kesekian kali untuk memperbaiki hati dan dirinya, maka dia akan sembah sujud, mengucap syukur kepada Tuhan secara luar biasa. Mungkin dia akan bercerita kepada banyak orang betapa Tuhan baik, telah menolong, telah membebaskan, meskipun seharusnya ia mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan bisa terbebas dan terlepas di dalam dirinya. Tetapi bagaimana kalau hal yang serupa terjadi atas orang lain yang juga mendapatkan anugerah kasih karunia, kesempatan di tengah-tengah kesalahannya, lalu diberi peluang untuk memperbaiki dan menata hidupnya? Maka orang yang egois ketika terjadi kepada orang lain, dia akan merasa tidak senang. Dia akan marah. Dia akan murka dan mungkin akan berkata, Tuhan itu tidak adil. Harusnya orang yang melakukan kesalahan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah seringkali itu juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kita? Kalau terjadi atas kehidupan kita, kita mengucap syukur, kita meyakini, mengimani akan pertolongan Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Tetapi kalau itu terjadi kepada orang lain, terlebih orang-orang yang kita tidak suka, terlebih mungkin dia adalah lawan bisnis kita, orang-orang yang seringkali nyerekali di dalam perjalanan hidup kita, maka umpatan, caci maki, kemarahan, ketidaksukaan juga seringkali kita lakukan atas kehidupan ini. Kalau itu masih kita lakukan, berarti kita ini termasuk orang-orang yang egois dan kita belum sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam teks yang kita baca, Yunus adalah seorang nabi Tuhan. Tetapi meskipun dia seorang nabi Tuhan, kita membaca sepanjang kitab Yunus dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, kita juga melihat dan ketika kita merenungkan bersama-sama, Yunus pun meskipun dia seorang nabi Tuhan, tetapi egonya masih sangat tinggi dan mempengaruhi akan dirinya. Yunus menganggap dan menginginkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang ia inginkan, yang ia harapkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, maka ia mencoba untuk menghindar dari tugas, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Kalau Yunus yang notabene dalam tanda petik Alkitab memberi satu cerita bahwa dia pun termasuk seorang nabi yang naik turun dalam artian kehidupan secara pribadi, dia taat, tetapi kadang-kadang dia juga menjadi orang yang begitu egois memaksakan keinginannya. Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Suami, istri, orang tua, anak. Seringkali ketika kita diberi kepercayaan memiliki sesuatu yang lebih dan dominan di dalam kehidupan kita, kita pun ingin mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kita. Suami atau istri atau anak-anak harus nurut sesuai dengan apa yang menjadi keinginan setiap kita. Mereka inginnya diutamakan dan yang lain menjadi yang kedua, yang sekunder di dalam kehidupan bersama-sama di dalam berkeluarga. Jika hal itu terjadi atas kehidupan keluarga kita, maka sebenarnya keluarga kita menjadi keluarga yang tidak sehat,
apakah keluarga kecil kita ataupun dalam kehidupan kita bergereja bersama-sama. Yunus di dalam pasal yang keempat yang kita baca bersama-sama, di dalam dirinya terjadi satu konflik. Kalau digambarkan, saya coba mau buat PowerPoint, satu pribadi tetapi memiliki dua pemikiran, satu orang tapi dua kepala. Saya cari gambar kok, enggak ketemu-ketemu gitu. Di dalam diri kita seringkali mengalami banyak konflik pikiran dengan diri kita sendiri. Yang pertama, di dalam pikiran Yunus, dia memiliki satu pengetahuan yang benar tentang Allah. Dia mengatakan, Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya, yaitu berkaitan dengan kota Niniwe. Itu pemahaman pengetahuan yang dia miliki berkaitan dengan Allah. Tetapi ada bagian lain di dalam hati dan pikirannya. Yang kedua, Yunus begitu benci kepada orang Niniwe yang menurut pemandangannya sudah sangat keterlaluan dosanya dan tidak layak untuk menjadi sasaran kebaikan bagi kasih karunia Allah. Kota Niniwe adalah kota yang layak untuk mendapatkan hukuman atas dosa dan kesalahan. Dua pikiran ini ada di dalam hati Yunus, dan konflik ini di dalam diri ini kemudian yang terjadi adalah bahwa kedirian, ego lebih menang daripada turut dengan kehendak Allah atau Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Kekerasan hati Yunus terbukti bahwa dia mengatakan sampai-sampai dia memilih, wis aku mati wae daripada hidup seperti ini. Itu satu ungkapan mungkin puncak emosi daripada Yunus ketika Tuhan hendak memberikan kasih karunia, belas kasihan di dalam kehidupan orang-orang Niniwe yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal serupa terjadi atas kehidupan kita bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa besar. Setiap hari hati dan pikiran kita selalu ada dua hal yang bertentangan di dalam keinginan kita. Dan itu seperti magnet yang saling tarik-menarik. Satu segi kita ingin tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan hal yang baik dan benar. Tapi satu bagian dalam kehidupan kita, kita juga ingin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, karena itu juga menyenangkan. Itu juga membawa kita secara sementara, membawa kepada kebahagiaan meskipun sifatnya adalah semu. Mana yang kuat mempengaruhi diri kita, maka ia yang akan memberi keputusan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kitab Roma pasal 8 ayat 9 dituliskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Bagaimana ketika dua pikiran yang tarik-menarik, yang berlawanan itu mempengaruhi hati kita dan kita harus mengeksekusi, mengambil keputusan satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada cara lain selain kita memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap diri kita masing-masing. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka Roh Allah, Roh Kudus tinggal dan diam di dalam diri kita. Dan roh yang tinggal dan diam dalam diri kita, mari kita beri kebebasan, keleluasaan untuk menolong dan memimpin kehidupan setiap kita. Dengan demikian kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging yang setiap waktu, setiap saat muncul di dalam kehidupan setiap kita. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Solusi yang firman Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memutuskan untuk hidup yang dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan menuruti apa yang menjadi keinginan daging yang akan membinasakan setiap kita. Yang kedua, kalau Yunus tahu tentang kebenaran firman Tuhan yang benar, tetapi dia tidak menghidupi dan menjalankan firman itu di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak asupan makanan rohani yang kita dapatkan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Saya berpikir kalau kita sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Kristus, setiap waktu, setiap saat kita bisa mendapatkan asupan makanan rohani dari manapun. Tidak hanya lewat ibadah, tapi lewat HP kita coba menjelajah, mencari khotbah dalam bentuk apapun. Maka sebetulnya kita tidak kekurangan makanan rohani dalam hidup kita. Kalau kita tidak kekurangan makanan rohani, maka semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah dewasa, logikanya adalah kita semakin bijak di dalam hidup ini karena terus diasah, diperbaiki, diperbaharui hidup kita lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengapa seringkali yang terjadi, semakin bertambah usia, semakin dewasa, tetapi hikmatnya bukan semakin bertambah-tambah, semakin berkurang. Karena firman Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Firman Tuhan hanya ada di dalam pikirannya dan tidak masuk di dalam hati dan dihidupi setiap hari di dalam karya yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Kalau itu yang terjadi atas kehidupan kita, maka kita sedang diberi kesempatan. Kalau pengetahuan kita semakin ditambah, diasah, hatinya harus semakin percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga semakin hari kita seharusnya semakin menjadi orang yang bijaksana, dan lewat kehadiran kita akan menjadi berkat dimanapun, dalam situasi apapun. Tuhan kita muliakan di dalam hidup kita. Tetapi kalau itu kita lakukan, maka kita ini adalah seperti orang-orang munafik di dalam kehidupan ini, dan jika itu terjadi, maka kehadiran kita bukan menjadi berkat, tetapi sebaliknya kita akan menjadi batu sandungan. Orang ingin mengenal Kristus, tetapi ketika melihat kehidupan kita, lalu mereka mundur karena ada contoh dan teladan dari pengikut-pengikut Kristus yang tidak memuliakan akan namanya. Selanjutnya kita melihat, yaitu Tuhan memberikan pembelajaran
kepada Yunus. Di dalam kemarahan, di dalam kejengkelan yang dimiliki oleh Yunus, Tuhan tetap sabar dan mencoba memberi pemahaman dan penjelasan lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan dari Yunus, untuk melihat kebaikan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yunus marah, dia keluar dari kota itu, lalu dia pergi ke sebelah timur tempat itu, di sekitar padang gurun. Dia ingin melihat, seperti kita njajal aku tak ndelok koyo opo gitu. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Entah kita nanti akan bersorak-sorai atau kita akan mengumpat dan seterusnya. Kira-kira itu juga yang dilakukan oleh Yunus, ingin melihat ketika diampuni, dimaafkan, mendapat belas kasihan Tuhan. Tak ndelok orang Niniwe itu seperti apa. Apakah hanya flamufase saja? Apakah dia sungguh-sungguh mengalami pertobatan, atau kemudian Tuhan akan berubah dan menghukum kota Niniwe? Dan di tengah-tengah kemarahannya itu dia membuat satu pondok. Kalau sekarang paling gampang kayak kita di sawah, orang membuat gubuk kecil untuk berteduh agar tidak terkena panasnya sinar matahari atau hujan, tidak terkena air hujan untuk berteduh. Dan seizin daripada Tuhan, lalu tumbuh pohon jarak yang kemudian tingginya itu di atas kepala daripada Yunus, sehingga dia merasa adem, silir, sepoi-sepoi, dia merasakan sukacita. Alkitab juga mencatat demikian. Dan kemudian esok harinya dan seizin Tuhan juga, tiba-tiba pohon yang memberi keteduhan, yang memberi ketenangan, dia tidak terkena panas, dimakan, dirusak daunnya oleh ulat, sehingga kemudian pohon itu layu dan menjadi mati. Dan apa yang terjadi ketika ia melihat pohon jarak itu mati? Maka Yunus kembali dia marah. Tuhan katakan, kamu tidak menanam, kamu melihat juga tanaman itu baru 1 hari 1 malam yang memberi peneduhan kepadamu, dan sekarang ketika tanaman pohon jarak itu mati, kamu bersedih. Kamu merasa sayang, eman-eman. Lalu dari peristiwa itu kemudian Tuhan berkata, bagaimana aku tidak berbelas kasihan, bagaimana aku tidak mengasihi, bahwa kota Niniwe itu ternyata jumlah penduduknya sangat banyak. Dituliskan 120.000 orang. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bukan secara harafiah tidak bisa melihat tangan, membedakan tangan kanan dan kiri, tapi mana yang baik, mana yang tidak. Karena mungkin sudah kehidupannya demikian, pola hidupnya demikian, turun-temurun melakukan kejahatan di dalam kehidupannya, sehingga menjadi hal yang biasa, hal yang wajar di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan tidak mengasihi mereka, karena mereka pun membutuhkan keselamatan, anugerah keselamatan, seperti Yunus yang mendapatkan anugerah keselamatan ketika ia di pasal sebelumnya meninggalkan Tuhan, disuruh ke Niniwe, tetapi dia pergi ke tempat yang lain, ke Tarsis. Dia yang harusnya mati tenggelam di dalam laut, tetapi ditangkap oleh ikan yang besar dan kemudian dia dilempar ke dalam pantai. Itu kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan kasih karunia Tuhan tidak hanya bagi orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, tetapi anugerah itu juga diberikan bagi semua bangsa,
bagi semua orang yang membutuhkan kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai 1001 cara pembelajaran kepada kita agar kita menjadi paham, agar kita menjadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bisa lewat peristiwa-peristiwa yang kecil yang kita alami sendiri. Lalu kita mengatakan, terima kasih Tuhan, ini berkat-Mu, ini pertolongan-Mu, ini perlindungan-Mu. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara kepada kita, memberikan pembelajaran kepada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang lain. Ketika orang lain entah mengalami berkat atau mengalami kesulitan, lalu kita ada di dalamnya. Kita mendengar atau kita melihat, menyaksikan sendiri. Maka di situ sebenarnya kalau kita mau peka dan mau menarik benang merahnya, Tuhan juga sedang berbicara dan memberi pengajaran kepada setiap kita. Apakah kita mau peka dan tunduk kepada pengajaran Tuhan, atau kita mengeraskan hati kita untuk tetap mengedepankan keegoisan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya mengaku kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bukan satu kebetulan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dalam peristiwa kehidupan ini, sekarang ini yang kita alami, Allah ada dan hadir. Allah mengizinkan kalau memang itu baik, membentuk, memproses agar kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau kita sudah banyak mendapatkan belas kasihan Tuhan, anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, kesempatan demi kesempatan yang luar biasa, maka mari kita belajar menteladani Tuhan dalam kehidupan ini, agar situasi suasana damai tetap dapat tercipta di dalam kehidupan kita. Mari kita beri kesempatan kepada orang lain. Kalau kita pernah dan sering mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan, berikanlah kasih karunia dan anugerah Tuhan kepada orang lain, agar lewat apa yang kita lakukan, mereka menjadi mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Mari kita belajar memperlakukan orang lain sebagai satu pribadi, di mana mereka juga adalah orang-orang yang berhak dan layak mendapatkan kesempatan anugerah yang datangnya dari Tuhan lewat kehidupan setiap kita. Jangan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi mari kita belajar seperti kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ditampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan kita. Bagaimana lewat apa yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini akan menolong kita. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak egois dengan keinginan dan kepentingan kita. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani, yang mau peduli, berbagi dan bersukacita ketika orang lain mendapatkan kasih karunia, termasuk mereka orang-orang yang tidak suka kepada kita. Amin. Terima kasih untuk sabda-Mu ya Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami sulit untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu.
kepada orang-orang yang selayaknya mendapatkan hukuman. Orang-orang yang tidak layak mendapatkan kasih karunia karena sikap pribadi dan karakter yang mereka miliki. Tapi pagi hari ini Engkau mengingatkan dan menegur kami. Seperti kami yang tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan karena dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Engkau mengasihi kami dan berulang kali memberikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri, sehingga kami menjadi serupa seperti Engkau dan anugerah keselamatan tetap menjadi bagian kami. Demikian juga mampukan kami untuk mengaplikasikan, mewujudkan di dalam kehidupan real kami dengan sesama kami. Siapapun mereka, mampukan kami untuk memancarkan belas kasihan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu di tempat ini, terus tambahkan hikmat marifat-Mu, agar setiap kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, mengetahui tentang sabda kebenaran firman-Mu, tetapi melupakannya. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dua Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Sucikan dan kuduskan hati kami agar persembahan ini kudus dan harum di hadapan Tuhan dan layak di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, pelayanan kami lewat gereja kami. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan, diberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus
Kami mengucap syukur kami boleh merayakan iman bersama-sama, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya berkat penyertaan-Mu Engkau beri dan curahkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon berkat-Mu, sehingga kami dimampukan menapaki hari-hari yang akan kami jalani dengan benar. Apa yang kami tahu tentang firman Tuhan, kami akan belajar untuk melakukannya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai sepanjang hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali.